Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Bertemu lagi bersama kami di sini di YouTube channel Pratama Media. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga kabar baik. Kembali lagi pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal seleksi CPNS, khususnya tentang soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Di mana tes TKP ini teman-teman ya menjadi tes dengan jumlah soal paling banyak di tahun 2021 ini jika dibandingkan dengan sejumlah soal TIU maupun TWK dan dengan passing grade yang juga paling tinggi yaitu 166. Oke teman-teman, seperti apa pembahasan soalnya nanti juga akan kita lengkapi dengan penjelasan. Untuk itu pastikan teman-teman menonton video ini secara utuh dan langsung aja kita lihat soal yang pertama. Beberapa hari terakhir ini, di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati terhadap permasalahan karyawan tersebut dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Oke, teman-teman, silakan di-pause dan dijawab dulu. Baik, teman-teman, sekarang kita lihat penjelasannya. Oke, di sini kita diminta untuk melakukan pekerjaan ya yang terkait dengan deadline, tetapi ada teman kita yang datang untuk bercerita dan mengeluh, tetapi itu tidak dalam konteks hal pekerjaan. Nah, sikap kita yang A, terbuka terhadap setiap karyawan dan keluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Ini terkesan kita kurang profesional di dalam bekerja. Kemudian yang B, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Ini betul ya teman-teman, kita simpan jawabannya. C, selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang baik terhadap setiap masalah mereka. Oke, tetapi ini juga kurang tepat ya, kurang profesional kita dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Yang D, bersimpati terhadap permasalahan karyawan tersebut dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan ya. Jadi empati tetap kepada karyawan tersebut tetapi kita tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan ya. Oke ya teman-teman, ini bisa kita simpan. Di sini kita lebih profesional dalam mengerjakan pekerjaan dan juga empati terhadap sesama karyawan. Kemudian yang E, saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Ini kurang tepat ya teman-teman, ini juga kesannya kurang profesional. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi D ya teman-teman. Jadi kita tetap berempati tetapi tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Baik teman-teman, sekarang kita lihat pembahasannya. Ya, jadi jawaban yang paling tinggi nilai itu adalah jawaban D ya, teman-teman. Di sini aspeknya adalah profesionalisme. Dengan menunjukkan etikat baik, ya, empati, dan kepedulian terhadap sesama, namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki tetap memprioritaskan ya, teman-teman, tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan ya. Oke, teman-teman, bisa kita pahami untuk soal nomor 1 ini. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Akhir-akhir ini banyak terkonfirmasi kelompok yang menganut paham radikalisme. Paham ini tidak hanya muncul pada kelompok masyarakat tetapi juga instansi pemerintah termasuk lembaga pendidikan. Hal ini akan berdampak negatif terhadap nilai-nilai persatuan. Jika Anda merupakan seorang pimpinan lembaga pendidikan, langkah awal yang Anda lakukan untuk memerangi paham tersebut adalah A. Menindak secara tegas para pelaku radikal sesuai dengan peraturan yang berlaku. B. Menyarankan peserta didik untuk lebih serius mempelajari agamanya masing-masing. C. Menunggu laporan terkait indikasi radikalisme pada lingkungan pendidikan sehingga bisa memutuskan tindakan lebih lanjut. D. Melakukan pemetaan dan pencegahan secara menyeluruh dari pandangan radikal di lingkungan pendidikan.
E. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Oke, teman-teman, silakan di-pause dan dijawab dulu. Baik, sekarang kita lihat penjelasannya ya teman-teman. Jadi di sini terkait dengan langkah awal ya. Di sini langkah awal ya teman-teman yang harus dilakukan dalam memerangi paham radikalisme di lingkungan pendidikan. A. Menindak secara tegas para pelaku radikal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini bisa kita terima ya teman-teman, tetapi di sini bukan konteksnya sebagai langkah awal. Kemudian yang B, menyarankan peserta didik untuk lebih serius mempelajari agamanya masing-masing. Oke, ini bisa kita terima. Kemudian, menunggu laporan terkait indikasi radikalisme pada lingkungan pendidikan sehingga bisa memutuskan tindakan lebih lanjut. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, jika kita harus menunggu karena diminta di sini adalah langkah awal ya teman-teman. Kemudian, yang D, melakukan pemetaan dan pencegahan secara menyeluruh dari pandangan radikal di lingkungan pendidikan. Ini bisa kita terima ya teman-teman, jadi langkah awalnya kita petakan dulu, kemudian kita cegah secara menyeluruh terkait pandangan radikal di lingkungan pendidikan. Kemudian yang E, melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Oke, ini bisa kita terima ya teman-teman. Jadi nilai atau skor yang paling tinggi untuk jawaban soal nomor 2 ini adalah opsi D ya teman-teman, yaitu langkah awalnya melakukan pemetaan, kemudian pencegahan secara menyeluruh ya teman-teman dari pandangan radikal di lingkungan pendidikan. Baik, kita lihat pembahasannya teman-teman. Jadi di sini aspeknya adalah anti radikalisme dengan nilai yang paling tinggi itu adalah opsi D ya teman-teman. Dengan melakukan pemetaan, pencegahan paham radikalisme di lingkungan pendidikan merupakan langkah awal dalam menangkal paham radikal yang masuk dan berkembang di lingkungan pendidikan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat terutama aparatur sipil negara atau ASN untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. A. Menanami pekarang rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk berpergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Oke teman-teman, silakan di-pause dulu videonya dan dijawab. Baik teman-teman, sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi di sini kita seorang ASN ya, bagaimana sikap kita terkait dengan himbauan untuk ya mengurangi pemanasan global. A. Menanami perkarang rumah dengan pohon-pohon hijau. Ini bisa kita terima ya teman-teman. Kemudian B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Oke, ini bisa kita terima ya teman-teman. Kemudian yang C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting ya, ini benar. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, ini bisa kita terima. Kemudian yang E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dari 5 opsi ini yang paling tepat ya teman-teman. Ingat di sini kata kuncinya sebagai seorang N yang setiap harinya berangkat ya teman-teman. Berangkat untuk bekerja ya. Jadi ketika kita akan berangkat untuk bekerja, apa hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut? Nah, kalau terkait dengan berangkat untuk bekerja ini, opsi yang paling tepat teman-teman itu adalah opsi B ya teman-teman, yaitu menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Kalau yang opsi A, ini menanam pohon yang hijau, ini tidak terkait langsung dengan kegiatan kita sehari-hari untuk berangkat kerja. Begitupun dengan membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari maupun membuang sampah pada tempatnya. Jadi opsi yang paling tepat atau yang paling tinggi nilainya adalah opsi B ya teman-teman, itu menggunakan transportasi umum untuk bepergian ya. Baik, teman-teman, sekarang kita lihat pembahasannya. Ya, jadi jawaban yang paling tinggi skornya itu adalah opsi B ya teman-teman. Di sini ada aspeknya adalah sosial budaya, di mana kesadaran akan hukum yang berlaku berupa tata tertib, himbauan, ajakan, dan peraturan pemerintah untuk didukung dan diterapkan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Sebagai seorang calon ASN yang nantinya akan menjadi teladan bagi masyarakat luas, bagaimana Anda akan menyikapi isu radikalisme yang saat ini marak berkembang baik melalui media online maupun penyebaran masif secara offline? A. Paham radikalisme harus diberantas bersama sampai ke akar-akarnya yang akan dilakukan instansi yang berwenang.
B. Proaktif mencari berita tentang radikalisme dan membagikannya di sosial media agar masyarakat waspada terhadap isu yang berkembang. C. Menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sehingga masyarakat dalam bertindak harus berlandaskan Pancasila. D. Memantau pergerakan perkembangan paham radikalisme di wilayah Indonesia. E. Meminta pemerintah agar menjaga kedaulatan NKRI dari adanya pemahaman radikalisme yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Oke, teman-teman, silakan di-post dan dijawab dulu. Baik, teman-teman, pembahasan untuk soal nomor 4 ini terkait dengan sikap kita tentang isu radikalisme yang berkembang baik di media online maupun penyebarannya secara offline. A. Paham radikalisme harus diberantas bersama-sama sampai ke akarnya yang akan dilakukan instansi yang berwenang. Ya, harus kita berantas ya teman-teman. Namun di sini sikap kita sebagai seorang ASN ya. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang B, proaktif ya, mencari berita tentang radikalisme dan membagikannya di sosial media agar masyarakat waspada terhadap isu yang berkembang. Oke, ini bisa kita terima. Kemudian C, menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sehingga masyarakat dalam bertindak harus berlandaskan Pancasila. Oke, ini bisa kita terima ya teman-teman. Kemudian yang D, memantau pergerakan perkembangan paham radikalisme di wilayah Indonesia. Oke, tetapi ini bukan tugas langsung kita sebagai seorang ASN. Kemudian yang E, meminta pemerintah agar mengerjakan kedaulatan RI dari adanya pemahaman radikalisme yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Oke, ini tentu sudah menjadi tugas negara. Jadi sebagai seorang calon ASN yang paling tepat itu adalah menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia sehingga masyarakat dalam bertindak harus berlandaskan Pancasila. Jadi opsi yang paling tepat itu teman-teman adalah opsi C. Sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi jawaban yang paling tinggi skor itu adalah opsi C, di mana aspeknya adalah anti radikalisme. Sikap seorang calon ASN adalah dengan berpedoman kepada Pancasila dan menjadikan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah-tengah masyarakat. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Anda seorang asisten ahli dari sebuah perusahaan yang tidak paham teknologi, dan kemudian kemajuan IT menuntut Anda untuk membuat sistem baru dalam perusahaan. Sikap Anda: A. Menerima teknologi baru tersebut dan meminta tolong ahli perusahaan mengerjakannya. B. Menerima dan ikut mengembangkan teknologi tersebut dan meminta ahli IT di perusahaan Anda mengajari Anda. Kemudian yang C. Menerima teknologi baru tersebut dengan menyerahkan ahli IT dalam pengembangan teknologi yang ada dan Anda ikut andil di dalamnya. D. Ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama karyawan perusahaan. E. Menerima teknologi baru tersebut dan mengkolaborasikannya dengan ide Anda. Silahkan di-post dulu teman-teman dan dijawab. Oke, teman-teman, jadi di sini kita menjadi seorang asisten ahli ya teman-teman. Kemudian Anda tidak paham ya, tidak paham terkait dengan teknologi. Kemudian kemajuan IT menuntut Anda untuk membuat sistem baru ya di dalam sebuah perusahaan. Maka sikap kita: yang A, menerima teknologi baru tersebut dan minta tolong ahli perusahaan mengerjakannya. Oke, sini kita terima, bisa kita terima ya teman-teman. Kemudian yang B, menerima ya dan ikut mengembangkan teknologi tersebut dan meminta ahli IT di perusahaan Anda mengajari Anda. Oke, ini bisa kita terima. Kemudian yang C, menerima teknologi baru tersebut dengan menyerahkan ahli IT dalam pengembangan teknologi yang ada dan Anda ikut andil di dalamnya. Oke, ini bisa kita terima. Kemudian ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama karyawan perusahaan. Oke. Kemudian yang E, menerima teknologi baru tersebut dan mengkolaborasikannya dengan ide Anda. Baik, teman-teman, opsi yang paling tepat untuk jawaban soal nomor 5 ini adalah opsi B ya, teman-teman. Ya, jika ada teknologi yang terbaru kemudian kita belum paham, sementara kita seorang asisten ahli, maka hal yang pertama harus kita lakukan sebagai seorang asisten ahli adalah menerima sistem baru tersebut, kemudian ikut ya mengembangkan teknologi tersebut. Karena kita belum paham, maka kita meminta ahli IT di perusahaan Anda untuk mengajari Anda. Jadi teman-teman, opsi yang paling tinggi skornya itu adalah opsi B ya teman-teman. Sekarang kita lihat pembahasannya. Ya, jadi ini aspeknya adalah aspek teknologi informasi dan komunikasi, di mana kita menerima dan ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama ahli IT dari perusahaan Anda. Oke teman-teman, demikian pembahasan terkait dengan soal-soal tes karakteristik pribadi TKP, baik itu tentang anti radikalisme, profesionalisme, kan, sosial budaya, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini
dengan klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan update pemberitahuan video terbaru dari channel ini, serta juga jangan lupa like, share, dan komen ya, sertakan di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman berasal semua, agar kita semua bisa saling mengenal. Oke teman-teman, sampai di sini saja dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.